Selamat datang di podcast Emmaus Journey. Jumpa lagi dengan saya, Erwin. Pada hari ini kita akan bahas tentang bulan Rosario, di mana dalam gereja Katolik setiap bulan Oktober itu diperingati sebagai bulan Rosario, di mana lingkungan itu suka ada doa lingkungan, doa bersama umat lingkungan untuk merayakan bulan Rosario. Pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang itu lagi udah sering kita sambut Diakon Tony. Tepuk tangan Diakon. Apa kabar Diakon? Salaman dulu dong. Baik, kabarnya gimana? Saya sehat. Kemarin ikut misa Bapak Paus ya? Ikut. Ya, benar banget itu. Seru ya? Wah, seru banget. Di situ di GBK dan Madia sekitar 90.000 umat. Diakon ikut ya? Ikut. Oke. Saya tuh di seluruh rangkaian Bapak Paus itu saya hanya terpukau sama setelah berkat Bapak Paus itu menuju patung Bunda Maria untuk berdoa. Kita tahu bahwa Bunda Maria itu menjadi perantara bagi kita semua dalam setiap doa-doa kita, baik rosario, novena dan lain-lain. Nah, saya mau nanya sama Diakon. Kenapa bulan Rosario ini ada di bulan Oktober? Lalu tradisi-tradisi dalam gereja itu seperti apa? Ritualnya itu seperti apa dan kenapa? Sebentar ya, saya pakai dulu rosario saya. Gimik. Oke. Ini sedikit gimmick. Ini rosarionya dipakai tiap hari atau gimana? Pakai pas doa saja. Oh, pakai doa saja. Berarti Diakon jarang doa rosario? Ya, kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Oke. Kadang-kadang. Nah, jadi begini. Suci banget. Sedikit aja ya. Ya. Sejarahnya itu. Jadi doa rosario itu sebetulnya salah satu doa yang muncul di kalangan umat dan di kalangan para biarawan-biarawati. Oke. Seperti itu. Jadi mereka berdoa rosario sehingga orang menjadi nyaman, orang Katolik menjadi nyaman berdoa rosario, bahkan pada akhirnya pemimpin gereja itu senang berdoa rosario. Puncaknya itu ketika pada tahun 1571, kebetulan 7 Oktober, terjadi peperangan. Jadi peperangan itu terjadi di Turki, dan katanya melalui doa rosario itu, pada bulan Oktober itu, orang Eropa itu berhasil menang melawan para penjajah. Lewat doa rosario itu? Lewat doa rosario. Sehingga pada tahun itu, Paus Pius kelima mengatakan, pada bulan Oktober ini, kita jadikan sebagai bulan rosario dan khusus untuk doa rosario. Berdoa rosario. Itu sejarahnya. Sejarah singkatnya. Kalau spiritual untuk umat gimana udah? Spiritualitas untuk umat, salah satu doa yang digandungi oleh umat. Oke. Karena pertama-tama tidak banyak berpikir kalau berdoa rosario, tinggal doa terus. Beda kalau bulan kitab suci nasional. Ada sharing dan lain-lain. Kalau bulan kitab suci nasional itu yang datang itu lagi ketua lingkungan sama fasilitator. Wah, parah. Kalau doa rosario datang semua. Karena terakhir ada makan-makan. Jadi seperti itu. Kalau bulan kitab suci nasional percuma makan. Betul. Sedikit banget. Karena harus ada sharing, harus ada sharing. Kalau rosario kan udah berdoa saja, kita kan tinggal mengulang-ulang. Tanpa harus membaca buku pun sudah ada panduannya kan. Dan juga kita ingat doa rosario Salam Maria seperti itu. Itu dulu. Nah, yang kedua itu dianggap bahwa melalui doa rosario itu permohonan-permohonan itu bisa terkabulkan. Ya. Nggak tahu apakah misalnya kalau mohon jodoh terkabul nggak? Saya pernah. Ngalamin soalnya. Oh ya, kesaksian ya? Kesaksian, pernah. Tapi saya novena kepada Bunda Maria. Tapi ada Salam Marianya juga, benar. Novena 3 Salam Maria. Iya, betul. Benar sekali. Oke, Diakon. Ya. Jadi di dalam rosario itu kan ada disebut dengan devosi kepada Bunda Maria. Lalu dalam rosario itu juga ada 4 peristiwa ya? Peristiwa terang, peristiwa mulia, apalagi Diakon? Peristiwa sedih dan peristiwa gembira. Oke, tahu. Kebetulan karena ini podcast, saya baca dulu. Nah, tujuan devosi dan peristiwa itu untuk apa dalam doa rosario itu, Diakon?
istilah rosario itu dulu. Rosario itu dari kata rosa, bahasa Latin artinya bunga mawar. Bunga mawar. Rosarum ya. Kalau doa rosario berarti sekumpulan doa-doa yang untuk merenungkan peristiwa-peristiwa tertentu. Devosi itu berasal dari bahasa Latin juga, devovere, artinya Devovere. mencintai. Wah, Mencintai. Jadi kalau kamu berdevosi, artinya kamu mencintai. Seperti itu. Nah, kita memberi kesepakatan, gereja memberi kesepakatan bahwa ada 4 peristiwa. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Nah, peristiwa-peristiwa itu sebetulnya membantu kita untuk merenungkan kitab suci. Jadi di situ ada, kalau misalnya peristiwa gembira, apa saja yang dirayakan, dan itu diambil dari peristiwa-peristiwa kitab suci sebetulnya. Nah, di situ yang pertama-tama adalah harus kita merenungkan kehidupan Kristus dan juga nanti berpuncak juga pada kebangkitannya, lalu juga nanti dibantu dengan peristiwa Bunda Maria, peristiwa iman Bunda Maria. Jadi di situ sebetulnya kita merenungkan peristiwa iman dalam 2 rosario itu. Jadi kira-kira seperti itu untuk merenungkan 2 rosario. oke. Berarti devosi itu berarti mencintai ya? Kalau kamu berdevosi artinya kamu Kamu mencintai. Seperti itu. Oke. Nah, Diakon, biasanya kalau saya biasanya ikut doa rosario di lingkungan ya. Walaupun tahun ini udah jarang doa Jarang rosario. ya? Jarang saya ikut. Nah, di dalam doa rosario itu biasanya jarang banget ada doa-doa pendek seperti pembacaan Injil dan lain-lain. Nah, saya mau nanya nih Diakon, apakah di dalam doa rosario itu dikhususkan untuk doa rosario aja atau boleh untuk ibadat dan ada pembacaan Injil dan renungan singkat? Apakah itu boleh dalam doa rosario? Sebetulnya 2 rosario itu adalah merenungkan kitab suci. Jadi misalnya peristiwa pertama, lalu seharusnya itu ada kitab sucinya. Oke. Dan itu diberi kesempatan sebetulnya, justru itu yang bagus. Lalu juga ada renungan sedikit sebetulnya boleh, karena itu merenungkannya. Sebetulnya yang diharapkan jangan melakukan itu adalah setiap peristiwa pertama misalnya, lalu ada doa permohonan. Oke. Itu sebetulnya diharapkan jangan. Kalau bisa, kita itu menuliskan semua doa permohonan itu sebelum doa rosario. Oh. Jadi nanti kita mengatakan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan doa rosario, dan doa rosario ini kita juga persembahkan untuk permohonan kita. Jadi kita sebutkan misalnya untuk mereka yang belum punya jodoh, semoga dapat jodoh. Untuk mereka yang masih berantam dengan pacarnya, semoga cepat putus. Selesai. Cepat baikan seperti itu Jangan ya. putus dong, kalau seiman jangan putus. Jangan ya, seiman. Itu pesan Pastor Warno. Kebetulan juga kemarin Iya, apa itu? Lucu. di GBK itu Iya. ada yang mengatakan, Apa itu? di antara 80.000 umat Katolik, masa kamu masih pacaran dengan beda agama? Oh. Cari dong, seharusnya ada. Oh gitu. Masa pacaran dengan tetangga? Tapi menurut saya tuh beda agama itu belum tentu aman ya. Ya, Tapi kalau seiman juga belum tentu nyaman, Diakon. Udah, kita Tergantung. lanjut lagi aja jangan. iya. Sampai segitu dulu ya. Oke. Nah, tadi tuh Diakon sempat bahas tentang permohonan ya. Dalam setiap peristiwa itu kan pasti ada permohonan itu. Nah, tadi Diakon sempat bilang bahwa sebagusnya itu permohonan itu ditulis lalu dibacakan di Sebelum doa rosario atau sesudah. doa rosario. Tapi sebetulnya diharapkan sih lebih baik sebelum doa rosario. Jadi Doa rosario. seluruh doa rosario itu nanti salah satunya itu kita persembahkan untuk doa permohonan ini. Oke. Seperti itu. Jadi tidak disebutkan satu-satu di dalam peristiwa. Seharusnya disebutkan di awal sebelum doa rosario. Oh, Jadi seperti itu. Karena doa rosario itu adalah merenungkan peristiwa kitab suci, bukan doa-doa permohonan. Hanya masalahnya, kalau doa rosario, seakan-akan yang paling penting itu adalah menyampaikan doa permohonan. Benar itu. Apalagi kadang-kadang saya lihat ya, orang yang doa rosario itu pasti bawaannya pengen nangis seperti itu. Pengen nangis depan Bunda Maria gitu kan. Itu namanya mencintai. Ya? Mencintai, karena mencintai ya. Mencintai sampai nangis itu. Kalau saya kadang-kadang, aduh kok lama sekali Kenapa? doa rosario ini. Ngantuk. Oh, jadi Diakon kalau doa rosario suka ngantuk. Pada saat itu dulu. Pada saat itu, kalau sekarang masih ngantuk.
Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi sekarang sudah lebih semangat dan menghayati. Mungkin waktu itu saya belum mencintai karena makanya ngantuk. Masih mencintai gadis di luar ya mungkin. Kebetulan waktu itu saya mencintai Maria Magdalena. Oh, Maria Magdalena. Kalau sekarang sudah lebih berusaha mencintai Bunda Maria. Bunda Maria. Seperti itu. Oke. Nah, Diakon, kita ngelihat zaman sekarang, khususnya OMK lah, orang muda Katolik. Itu kalau pulang, ada beberapa lah anak muda pulang gereja selalu ke Gua Maria. Pulang gereja selalu ke Gua Maria. Saya tuh selalu dikasih tahu teman saya tuh, ada teman saya, ini kayaknya anak-anak ini kayaknya banyak beban banget. Tapi banyak juga OMK yang punya niat untuk doa rosario ke Gua Maria setelah misa, seperti saya. Diakon juga mungkin, tapi saya nggak tahu ya. Nah, bagaimana Diakon, menurut Diakon ini, cara supaya anak-anak zaman sekarang, anak-anak OMK ini, itu lebih peka terhadap bagaimana cara untuk berdevosi terhadap Bunda Maria, biar lebih semangat dalam berdoa rosario itu kepada Bunda Maria. Kalau saya sendiri, gimana di kamar itu sudah punya satu khusus tempat. Di situ ada patung Bunda Maria, ada rosario dan ada lilin. Masa? Iya, saya punya. Nanti saya perlihatkan fotonya. Boleh. Jadi di situ saya mungkin lupa untuk berdoa rosario, tetapi dengan melihat rosario dan melihat Yesus Bunda Maria, itu saya sudah bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Oh, melihat Bunda Maria, itu bisa tidur dengan nyenyak? Karena kerinduan saya sudah selesai. Seperti itu. Nah, begini, berdoa rosario itu ada anggapan yang salah di kalangan umat. Kalau kamu berdoa rosario, itu berarti kamu punya banyak beban. Banyak masalah. Ya, betul. Jadi anggapan itu membuat anak-anak muda itu malu. Malas juga sebenarnya, iya benar. Ngapain saya berdoa rosario? Kan saya tidak punya masalah. Iya. Coba bayangkan, ketika kami di biara, kami bisa memprediksi kapan anak-anak muda itu akan berdoa rosario. Rata-rata itu pas ujian. Di bulan Juni dan Juli. Iya, pas ujian. Karena ujian. Atau sidang skripsi. Sidang skripsi. Baru novena atau rosario, benar. Jadi kami bisa memastikan kapan lilin devosi itu akan habis. Biasanya Juni dan Juli. Jadi habisnya itu pada saat itu. Setelah dicek, oh ternyata bulan ujian. Jadi seakan-akan kamu berdoa rosario itu karena kamu banyak beban. Tapi sekarang ada fenomena yang bagus. Justru anak-anak muda sekarang itu berdoa rosario menggunakan media sosial. Saya pernah gabung, mereka berdoa rosario menggunakan Zoom. Lalu mereka berdoa rosario menggunakan live TikTok. Daripada di TikTok nonton nggak jelas gitu kan. Mendingan berbuat hal yang baik lah. Berbuat hal yang baik di TikTok. Satu lagi. Apa itu? Kenapa orang muda kalau di lingkungan termasuk doa rosario tidak aktif? Karena mereka merasa bahwa doa rosario di lingkungan itu hanya untuk lansia. Karena udah mendekat ya? Udah mendekat dengan kerajaan Allah. Apa Diakon? Dekat dengan kerajaan Allah. Oke. Orang muda, saya belum dekat, jadi nanti aja seperti itu ya. Nah, menurut saya kita perlu cari hal-hal yang cara-cara lain ya. Misalnya, kita ajak doa rosario bersama menggunakan media sosial. Jadi 5 orang dulu, lalu 10 orang, seperti itu ya. Lalu kita cari misalnya ada kuis-kuis doa rosario, seperti itu ya. Kebetulan di paroki kita, anak OMK sudah mulai sebetulnya bulan kitab suci nasional. Oh, udah mulai? Udah. Mereka itu dari sekian ratus anak muda yang datang lumayan ya. 5 orang. Tapi lumayan sudah itu memulai. Itu pun pengurus doang lagi. Pengurus doang. Ini bukan mengejek anak OMK. Enggak, bukan. Emang itu faktanya begitu. Biasanya pengurus doang yang datang. Kalau yang datang orang lain, itu pasti pacarnya pengurus. Pacarnya pengurus. Dia ikut. Atau dia berusaha datang karena lagi PDKT. Iya, betul. Seperti itu ya. Kalau di lingkungan, cukup ketua lingkungan sama fasilitatornya. Seperti itu. Oke, Diakon. Terima kasih atas waktunya. Ini podcast malam ini podcast sangat luar biasa. Saya baru tahu bahwa berdevosi itu adalah mencintai kepada
Bunda Maria. Ya. Semoga penonton-penonton yang ada di rumah, yang lagi tidur sambil nonton ini, lagi di jalan sambil nonton ini, lagi pacaran sambil nonton ini, semoga rasa untuk mencintai Bunda Maria tuh lebih lagi. Tadi pesan diakon tadi bilang nggak usah takut kalau ke Gua Maria tuh takut bahwa punya banyak beban, nggak perlu, karena kita ke Gua Maria itu untuk merelakan segala hidup kita untuk Bunda Maria dan mencintai Bunda Maria. Jadi nggak usah takut bahwa kalau nanti gua ke Gua Maria nih, gue dicengin sama teman gue nih, Dicap bermasalah. Iya, bermasalah, lagi ada masalah, lagi ada putus cinta, lagi wah ini kayaknya skripsi nih, makanya patung Gua Marianya lampunya dinyalain ini. Penuh lagi Pak ini Gua Maria. Jadi kalau doa rosario maupun doa novena di Gua Maria itu nggak usah takut bahwa nanti dibilangnya lagi skripsi dan lain-lain. Kita berdoa itu dari hati kita untuk Tuhan. Jadi buat teman-teman penonton podcast Emmaus Journey yang ada di rumah, semoga semangat selalu untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Saya Erwin dan Diakon Tony. Selamat berdoa rosario. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nonton video-video yang podcast-podcast sebelumnya. Karena masih sedikit yang masih nonton. banyak. Wah, sedikit banget. Harus sering-sering nih Diakon. Sering ya. Ya, kita harus promosi luas biar suara Diakon itu bisa sampai kepada Vatikan ya, untuk mendengarkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita. Dadah.